Oke, selamat datang teman-teman di video materi ini, video tutorial atau video modul di kelas pemrograman web 2. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita ini di pertemuan 11, video ke-11 ya. Kita melanjutkan database yang kemarin tuh sudah bisa get data ya. Cuman yang belum adalah insert datanya atau nambahin datanya, juga update data atau edit datanya lah yang belum ya. Kita akan coba bahas di video ke-11 kali ini. Oke, kita mulai aja videonya. Seperti biasa kita buka exam dan start Apache juga MySQL di sini ya. Jangan di start sampai kelihatan hijau sini. Dan portnya kelihatan juga portnya. Kemudian kita kembali ke folder pemrograman web di exam htdoc ya. Kita coba bikin file namanya datastrip_tambah.php. Oke. Ini adalah basisnya file pertemuan 5 sebenarnya. Jadi sebenarnya isinya ya kurang lebih sama lah. Cuman ada tambahan script di data tambah ini. Oke, kita coba buka file data tambahnya. Oke, ini atasnya sebenarnya nggak sama aja seperti pertemuan yang lain. Cuma ini kalau nggak dipakai pun nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kita tulis aja dulu. Jadi di sini ada variabelnya. Ini script buat connect ke database-nya ya. Ini kalau gagal bagaimana, lalu ini kalau koneksinya ditutup. Jadi setelah dibuka jangan lupa langsung ditutup. Karena ini basisnya dari pertemuan 5, kita bisa copy nih hasil yang dari pertemuan 5 ini. Kita bisa copy lalu paste di bawah sini saja. Karena ini basisnya adalah dari pertemuan 5. File input ya, tambah nilai nih. Judulnya tambah nilai. Oke, di sini yang dipakai hanya name ya. ID itu sebenarnya tidak dipakai untuk sini. Tapi sebelumnya kita harus bikin sebuah form dulu nih. Jadi yang membedakannya dari pertemuan 5 itu adalah kalau dulu dari body itu langsung div class row gini ya. Tapi kalau ditambah sekarang tuh sebelum div class row kita bikin dulu form action, dia akan mengarah ke file namanya datasave.php, metodenya post. Karena ini HTML, ada tag form buka seperti ini, pasti di bawahnya ada tag form tutup. Gitu. Oke, di sini formnya actionnya mengarah ke datasave.php. Nanti kita bikin filenya juga. Metodenya post. Ininya sama, blok gambar sama, blok judul sama. Di blok name sama sebenarnya, cuman kita ID-nya nggak kepake jadinya. Value-nya kosong dan masih require. Nama pun sama ya, ID-nya nggak kepake, cuma name aja yang kepake. Kelas pun sama, ID-nya nggak kepake, name-nya doang yang kepake. Value-nya kosongin dulu. Untuk mata kuliah sepertinya tidak ada yang berbeda. Di sini select pun hanya name yang terpakai, ID-nya nggak kepake. Nah, yang kita akan berubah adalah di checkbox-nya nih. Sekarang value-nya dikasih 1 semua. Waktu kemarin sih di pertemuan 5 value 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi di pertemuan tambah ini kita edit deh. Value-nya 1 semua. Karena kalau 1 itu artinya ada absen, 0 itu nggak absen gitu ya. Tapi kita kasih setiap setiap checkbox ini kasih name. Ini name-nya adalah pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, pertemuan 5. Ini yang nanti akan tersimpan di database. Kalau kita lihat strukturnya, nah ini kan pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu sih. Jadi untuk checkbox-nya dikasih name masing-masingnya, lalu file-nya kasih 1 semua.
Kalau nilai tugas ini tidak ada perubahan, hanya name yang dipakai. Value-nya kosongin, nilai UTS juga sama, hanya name, value-nya kosong, nilai UAS sama. Untuk link, nah ini ada berubah juga. Kalau di pertemuan 5 itu adalah mengarah ke pertemuan 4.html. Kita ganti jadi datalist.php. Ini file yang kita buat video sebelumnya nih ya, datalist.php ini. Lalu untuk buttonnya tetap type submit, lalu kelasnya nih sama. Jangan lupa ini tutup form ya. Jadi sebenarnya nggak banyak berubah sih kalau dari pertemuan 5 ke data tambah tuh nggak banyak berubah. Karena ini hanya layoutnya saja. Script untuk nyimpen datanya, nah itu ada di file yang namanya datasave.php. Jadi kita bikin lagi nih file namanya datasave.php. Kalau kita lihat scriptnya, nah ini cukup panjang scriptnya. Pertama, ini variabel database-nya, di nama database-nya di mana ya. Ini buka koneksi, ini pengecekan koneksinya gagal atau tidak. Juga ada pengecekan nih, ada data yang dikirim atau tidak gitu ya, iset post atau tidak. Kalau kemarin di delete itu adalah get ID-nya ada enggak, kalau ini iset postnya ada atau enggak. Kalau tidak ada, maka dia akan menampilkan tidak ada data. Tapi kalau datanya ada, kita lanjut ke script selanjutnya. Pertama ini kita nilai absennya nih. Nilai absennya itu didefinisikan 0 dulu. Terus setiap pertemuan juga kita definisikan 0 dulu, anggap belum hadir gitu ya. Terus kita cek nih, jika pertemuan 1 itu ada datanya gitu ya, atau sama dengan 1 lah istilahnya, maka absennya plus 20. Kenapa plus 20? Karena 100% dibagi 5 adalah 20%. Jadi setiap pertemuan itu nambah 20 poin gitu ya. Jadi poinnya nambah, nilai absennya nambah, juga pertemuan satunya diganti jadi 1 kayak gini. Kemudian dicek juga nih apakah pertemuan 2-nya ada gitu, atau sama dengan 1. Kalau ada, nilai absennya nambah. Oh, di sini pertemuan 2-nya jadi 1 juga. Pertemuan 3 pun sama, dicek gitu ya. Nilai absennya nambah, pertemuan 3 jadi 1. Pertemuan 4 pun sama, pertemuan 5 pun sama. Ini untuk checkbox pertemuan sih sebenarnya. Jadi ini untuk script skin itu untuk menghasilkan sebuah nilai absen yang kata saya waktu itu adalah dinamis ya, tidak manual dihitung, tapi dihitung by system lewat checklist yang ada. Oke, selanjutnya kita pengen menghitung nilai akhir nih. Nilai akhir itu dari formnya sudah kebaca sebenarnya, form tambah tuh. Ya, coba kita tambah ini. Bahwa 10% nilai absen, 20% nilai tugas, 30% UTS, 40% UAS gitu ya. Di sini juga sama, berarti kan 10% itu 0,1 ya. 0,1 dikali nilai absen, dikurungin, ditambah 20% nilai tugas, tambah 0,3 nilai UTS, tambah 0,4 nilai UAS. Jangan lupa titik koma. Tapi nilai indeksnya kita kosongin dulu karena kita belum tahu nilai indeksnya berapa. Nah, di sini ada perhitungan nih. Jika pakai if ya. Nilai akhirnya tadi setelah dihitung lebih besar dari 85, maka indeksnya itu A. Kalau nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 70 dan kurang dari 85 gitu ya, maka nilainya B. Terus kalau lebih besar daripada 55 dan kurang dari 70 itu C. Lebih besar dari 40 dan kurang dari 55 itu D, kurang dari 40 itu E nilai indeksnya. Jadi if kemarin tuh berfungsi di sini. Berguna di sinilah. Oke, semua data udah ada ya. Jadi kita udah ngitung nilai absen, udah kita ngitung nilai akhir dan nilai indeksnya udah dapat juga. Barulah sekarang kita masuk ke query database. Kita coba
insert data ke database. Sintaknya atau query-nya adalah insert into nilai. Nah, ini kan nama tabelnya ya. Data apa aja yang kita akan simpan. ID tidak perlu karena dia udah auto increment. Jadi kita mulai dari name, nama, kelas, mata kuliah, ini semua pertemuan, ini semua nilai ya. Jangan lupa kurung tutup dulu. Ini kurung buka, ini kurung tutup. Lalu value-nya adalah, nah ini agak ribet sih sebenarnya. Satu bloknya itu lagi nih. Titik kutip 1, terus kutip 2, titik, ini nama variabel, titik, kutip 2, kutip 1, koma. Nah ini agak ribet sih. Jadi tolong perhatikan saja si kutip-kutipnya nih. Ini tuh sebenarnya adalah satu bloknya itu segini. Ini satu blok, terus koma, satu blok lagi, koma, satu blok lagi segini, koma, satu blok lagi. Urutannya harus sama ya dari yang dengan yang atas. Name dulu, nama, terus kelas, terus mata kuliah, dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah nilai indeks kan, ini kutip 1, kutip 2, titik, nilainya kutip 1, kutip 2, kutip 1, kurung tutup. Gitu. Query-nya sudah berhasil, dieksekusi. Jika sukses maka create new record create successful. Kalau tidak akan muncul message errornya, koneksi ditutup, dan dia akan redirect atau mengarahkan ke halaman data list. Balik lagi ke halaman data list kayak gitu. Jadi ini untuk menghitung dulu nilai-nilainya sampai sini ya, dapat nilainya. Ini query-nya, hati-hati si script-nya agak ribet sini. Kalau sudah dia akan kembali ke halaman data list. Kayak gitu aja sih. Kita cobain ya. Jadi file dimulai dari data list. Kalau hapus sudah berjalan, sekarang kita coba tambah. Nah ini masukkan name, misalkan saya ini aja. Masukkan kelas, ini misalkan pengalaman mobile. Absennya cuma 2 deh. Nilai tugas pun jelek gitu ya. Nilai UTS apalagi, nilai UAS tapi agak bagus kayak gini lah. Atau ini nambah di sini deh. Ini semua form udah diisi kecuali nilai akhir ya, nanti akan dihitung sama nilai indeks. Kita klik simpan. Oke. Dia ke halaman data save dulu, proses simpan langsung dialihkan ke data list lagi, dan di sini sudah tersimpan nilainya. Nilai akhirnya ternyata B. 70 dan nilainya B. Seperti itu sih. Jadi ini yang tadi kita masukkan, benar ya. Coba kita lagi tambah data lagi. Sekarang coba asal aja namanya, kelasnya pun asal. Ini coba cuma 1, ininya nilainya jelek banget deh. 25, ini 40. Dapat berapa nih hasil nilainya nih kalau kita nilainya kecil seperti ini? Simpan. Ternyata nilai akhirnya 33 dan nilai indeksnya E gitu ya. Ini nama yang tadi. Sudah termasuk ya. Jadi prosesnya cepat sekali sebenarnya. Tidak terasa walaupun kalau kita lihat skripnya panjang, tapi waktu eksekusinya ternyata sebentar gitu ya. Jadi dari halaman list gitu ya, kita klik tambah data, masuk ke halaman tambah data, kita isi, klik tombol simpan, itu akan submit form. Formnya mengarah ke datasave.php. Datasave.php menghitung dulu nilainya, lalu mengeksekusi query insertnya, lalu dia akan kembali lagi ke halaman data list dan memunculkan data yang baru diambil atau baru diinsert. Ini. Oke, paham ya? Ini agak panjang nih, agak ribet si scriptnya nih, script insertnya, script query insert ke database-nya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan diulang saja videonya atau di pause juga supaya lebih mudah ditiru diketiknya. Oke, paling itu aja dari saya untuk video ke 11 ini ya. Untuk form editnya kita lanjutkan di video
ke-12 atau video selanjutnya. Oke, saya akhiri video kali ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.